Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, saya berdoa supaya damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita, serta menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita memasuki bulan yang baru, bulan September ini, tentu saja dengan semangat yang baru, harapan yang selalu ada, dan antusias, semangat untuk menjalani perjalanan bersama dengan Tuhan sepanjang bulan ini. Karena perjalanan bersama Tuhan membawa kita untuk menjadi semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus. Nah, kedewasaan yang kita tuju atau kita harapkan tahun ini merupakan satu perjalanan yang tidak terjadi 1-2 hari, tapi merupakan perjalanan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita ini. Dalam proses perjalanan inilah penting untuk kita memiliki hati untuk melayani. Karena tanpa melayani, kita tidak akan pernah mencapai kedewasaan atau kematangan. Makanya bulan ini kita mengambil tema tentang serve atau melayani. Karena dalam melayani karakter kita akan diuji, kita dibentuk, kasih kita akan dinyatakan, kasih kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang lain melalui saat kita melayani. Sehingga melalui semuanya ini saya percaya dengan hati yang melayani membuat kita akan semakin matang, dewasa, dan juga semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius pasal 20 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28 berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-28 ada kata sama seperti. Nah, itu berarti kita harus seperti Yesus atau meneladani apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini. Kalau Tuhan saja melayani, bagaimana dengan kita? Tentu saja sebagai pengikut Yesus, kita seharusnya mengikuti apa yang Yesus lakukan di dunia ini, yaitu melayani. Kita harus punya hati untuk melayani. Melayani bukan sebatas yang ada di gereja, mungkin sebagai WL, worship leader, singer, pendoa, atau pemain musik. Bukan hanya sebatas itu, tetapi arti melayani itu sangat luas sekali. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang lain, untuk keluarga, dalam pekerjaan, ataupun lingkungan di sekitar kita, itu juga bagian dalam kita melayani. Kalau kita melihat ayat yang tadi, Yesus bukan saja melayani, bahkan Dia berkata memberikan nyawanya bagi kita semuanya sebagai tebusan. Artinya Tuhan memberi lebih, bukannya sekedar melayani tapi Dia memberi. Yesus datang bukan untuk mendapatkan, melainkan untuk memberi sampai nyawanya Dia juga berikan buat kita semua. Dari sini kita bisa tahu kalau melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk memberikan sesuatu. Melayani itu memberi. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya, gimana kita mau memberi? Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya pada diri sendiri atau tanya kepada Tuhan, untuk apa Tuhan memberikan atau mempercayakan semua yang kita miliki saat ini? Semua yang kita ada, untuk apa itu? Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya? Kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28,
Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga memberkati, menaruh kuasa, memperlengkapi dengan kemampuan untuk menaklukkan dan bertambah banyak, bahkan juga beranak cucu. Tuhan juga menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan, untuk memelihara. Nah, untuk apa sih semua itu Tuhan berikan dalam kehidupan manusia? Jawabannya satu, Bapak Ibu Saudara, untuk dapat melakukan sesuatu bagi orang lain atau orang-orang di sekitar. Itu artinya untuk melayani. Melayani apa yang Tuhan tempatkan di sekitar mereka. Sama halnya dengan kita. Untuk apa Tuhan memberi kemampuan, kesanggupan? Untuk apa Tuhan memberi kekayaan? Untuk apa Tuhan memberi keahlian, kedudukan, jabatan, potensi dalam kehidupan kita? Tidak lain adalah untuk melayani sesama kita. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan? Apa yang kita bisa kerjakan untuk orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, untuk memberkati mereka? Itulah melayani. Itulah tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita semuanya. Tadi dalam Matius 20 ayat 26 dikatakan juga, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, dalam konsep Tuhan, kebesaran diukur melalui pelayanan yang dilakukan. Berbeda dengan konsep yang diajarkan oleh dunia. Kadang dunia memandang konsep kebesaran diukur dari pencapaian, diukur dari kedudukan, jabatan, kekayaan, kesuksesan. Tapi dalam pandangan Tuhan, kebesaran seseorang ditentukan saat dia melayani. Di situ juga dikatakan barang siapa ingin menjadi besar. Itu berarti tidak salah kalau kita memiliki keinginan untuk menjadi besar. Tapi yang Tuhan ingatkan di sini adalah cara yang dilakukan untuk menjadi besar. Dunia mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk mencapai besar atau sukses. Kadangkala kita melihat kenyataan, tidak sedikit orang yang saling sikut untuk bisa mencapai kedudukan, saling memfitnah, menjatuhkan supaya dia menduduki posisi tertentu. Orang harus mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mencapai suatu ukuran kebesaran dan kesuksesan. Itulah pembelajaran yang sering diberikan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan punya cara sendiri yang seharusnya dilakukan oleh semua kita, yaitu melayani. Karena dengan melayani itulah cara yang Tuhan ajarkan untuk menjadi besar. Nah, dari sini kita bisa melihat dan menaruh perhatian penting tentang melayani. Sudahkah kita melayani? Kita bisa memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang aku bisa lakukan untuk kamu? Apa yang bisa aku bantu? Kalau kita sudah melayani, bagaimana cara kita melayani? Panjang bulan ini saya berharap kita menemukan prinsip melayani sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya berdoa ketika kita mulai melayani, kita menemukan tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saat kita melayani dan karakter kita dibentuk oleh Tuhan, Tuhan memberi hikmat dan kekuatan. Saat kita melayani, kasih kita itu dinyatakan dan orang lain bisa merasakan dan nama Tuhan dimuliakan.